Halo guys, selamat berjumpa kembali dengan saya Guntur Firman Aprianto di channel Kreatif Cilik. Ya, kali ini sangat seru sekali, ada hal-hal viral yang ada di media sosial berkaitan dengan buku pelajaran siswa SMP kelas 7 yang tentunya di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi, kemudian Penelitian, Pengembangan dan Perbukuan Pusat Kurikulum Indonesia. Khususnya ini tentang mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah, seperti yang ada di media sosial, di channel-channel yang lain yang sangat viral sekali, kita tentunya juga mungkin beberapa sudah tahu. Maka karena ini ada hubungannya dengan pendidikan, ada hubungannya dengan siswa, ada hubungannya dengan remaja, dan ada hubungannya dengan Indonesia ataupun juga dengan agama, maka saya juga mungkin perlu mengkomentari tentang hal ini. Meskipun sebenarnya saya juga di channel Kreatif Cilik ini saya sudah lama nggak komentar soal agama dan lain sebagainya. Tetapi karena ini berkaitan dengan remaja, dengan pendidikan, maka saya berhak untuk berkomentar juga menanggapi hal ini. Seperti di media sosial tentang buku yang digunakan oleh siswa di Indonesia, tentunya sesuatu hal yang resmi dan umum dipakai oleh anak-anak SMP kelas 7 berkaitan dengan kewarganegaraan, dan ternyata isinya di dalamnya berkaitan dengan keagamaan itu ada hal yang perlu atau penting atau harus diangkat di sini, karena sangat fatal sekali kesalahannya berkaitan dengan pengertian ketuhanan soal agama Kristen. Bukan berarti karena saya juga Kristen, tetapi ini sebenarnya semua agama kalau memang tidak sesuai dengan ajarannya, ya berhak untuk ngomong. Tetapi nanti akan kita lihat apakah di buku-buku ini juga dibahas tentang kepercayaan lain atau agama lain yang konsep ketuhanannya tidak tauhid, maksudnya ketuhanannya tidak tunggal esa gitu, seperti agama-agama seperti Kristen, Islam dan beberapa agama yang lain. Tetapi kita akan lihat ya seperti apa, apakah di buku ini juga dibahas atau tidak gitu. Apakah ini juga nanti bermaksud karena menonjolkan beberapa agama ini yang tentang keesaan ini juga bisa menimbulkan perpecahan berkaitan dengan kepercayaan-kepercayaan lain. Nah, ini yang perlu dipahami. Nah, kita akan lihat yang halaman yang menjadi pokok perbincangan di media sosial yang sangat viral sekali. Kita akan lihat di sini. Ini penulisnya itu Pak Zaim Ukrowi dan Ruslinawati. Nanti kita akan lihat profilnya seperti apa. Ini kelas 7 ya. Ini hak ciptanya sudah ada. Kemudian penulisnya tadi sudah saya sebutkan, Pak Zaim Ukrowi dan Ruslinawati. Kemudian penelaahannya ada Sapria. Kemudian ada Adi Dharma Indra. Kemudian ada penyelia, yaitu Pusat Kurikulum dan Perbukuan. Editornya ada Sunan Hasan. Ilustratornya ada Yunan Tarto, Dimas Nur Cahyo. Ada penata letaknya atau desainernya ada Gunadi Kartosentono, dan penerbitnya ada beberapa, itu ada tulisan di situ Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Alamatnya sudah ada, Jalan Gunung Sahari Raya nomor 4, Jakarta Pusat. Cetakan pertama tahun 2021 ini, artinya masih baru. Dan kita langsung saja, Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuannya itu Bapak Maman Faktur Rahman, SPD, SI, MSI, PhD. Sudah jelas di situ.
Kemudian kita langsung ke halaman pokok pembahasannya. Halaman 79 kalau di bukunya. 79, tapi di sini di halaman lembarannya itu 89. Nah ini. Tapi kita akan lihat coba yang atas. Tentang judulnya keragaman agama. Ini ada di bagian awal bab ini sudah dikisahkan adanya masjid dan gereja yang berdiri berdampingan. Mungkin ada tempat ibadah yang lain. Ada pura, kelenteng, ada vihara. Ya, jadi sudah ada gambar-gambarnya. Nah kemudian kata-kata di awalnya nggak ada masalah menurut saya. Tapi mulai dengan ini, dengan poin 1, 2, 3 ini tentang agama Kristen, Protestan dan Katolik yang sangat viral sekali sedang dibahas dan ternyata fatal banget gitu tentang konsep keimanan ini. Di sini dibilang atau ditulis Tuhannya itu di Kristen Protestan itu adalah Allah, Bunda Maria dan Yesus Kristus sebagai 3 yang tunggal, yaitu Trinitas. Ini keliru banget ini. Di Katolik juga gitu. Nah, kelirunya adalah bukan Bapa, Bunda Maria dan Kristus. Itu yang salah. Tapi yang benar adalah Allah Bapa, itu kemudian Allah Putra yaitu Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus. Dan ini sangat fatal kalau ini dikonsumsi oleh siswa-siswa di Indonesia, khususnya remaja, maka ini juga menjadi bagian yang sangat penting untuk diperhatikan. Kalau menurut undang-undang tentang pasal-pasal tentang penodaan agama, itu juga mungkin bisa terkait dengan ini. Karena ini menyesatkan juga, soal media sosial juga ini menyesatkan juga. Apakah penulis ini tidak membaca betul-betul atau buku referensi yang dia baca atau artikel yang dia baca itu tidak dia saring dan dia nggak tanya kepada orang yang ahli di bidang itu. Yang kedua, apakah penulis juga memang berniat untuk melakukan itu? Kalau memang berniat ya berarti ada indikasi ini untuk segera diproses. Kalau memang karena kesalahan ya berarti juga perlu diproses, karena seorang dokter, orang yang berpendidikan tapi menulis hal ini fatal sekali salahnya. Nah, kalau kita ngelihat dari foto di bawah ini, kalau di beberapa sumber itu sudah ada sih daftar gambarnya dari mana sumbernya. Ini dari Bratapos, ini gambar dari Forum Komunikasi Umat Beragama. Ini di Kabupaten Pesawaran. Nanti bisa dicek ya Kabupaten Pesawaran itu daerah mana gitu. Ini hanya gambar sih perwakilan. Tetapi paling tidak orang mengambil referensi gambar ini juga ada maksudnya. Kemudian kita sebagai pendidik, kita sebagai masyarakat juga perlu cross check siapa penulisnya ini, kemudian siapa penelaahnya atau editornya siapa. Masa sih yang kayak gini yang sangat basic begini bisa fatal salahnya. Kemudian kalau remaja-remaja memahaminya dengan memegang kuat konsep yang salah ini, akhirnya nanti dia bisa konflik dengan orang-orang yang tahu yang sesungguhnya atau kebenarannya. Saat yang taunya cuman ini dan ngotot, kemudian ketemu dengan orang yang paham atau remaja lain yang paham soal kebenaran iman Kristen maupun Katolik, maka akan jadi perselisihan. Oleh sebab itu, beberapa tahun yang akan datang kemungkinan akan semakin banyak perdebatan-perdebatan yang seharusnya tidak terjadi. Kenapa? Karena perdebatan ini ternyata timbul dari informasi yang salah ini. Dan ini diajarkan di sekolah-sekolah. Ini sangat fatal banget. Nah, buat penonton Kreatif Cilik atau penonton channel Guntur Yanto,
berharap ini semua jadi perhatian dari semua agama, dari semua kalangan. Artinya kalau mau nuliskan informasi yang seperti ini, biar orang yang pakar yang memberikan rekomendasi isinya apa. Jangan sampai orang punya kepercayaan lain menulis kepercayaan lain atas dasar yang dia tahu gitu. Tapi dikonsumsi oleh publik. Ini sangat sangat fatal. Oke, oh ternyata ini di foto ini tentang ini ada daerahnya, ini kabupaten mana nih? Enggak terlalu jelas ya. Gresik, Jawa Timur. Ya. Kantor ininya di Kabupaten Pesawat. Ya nanti bisa di cross check lah. Kita akan lihat di bawahnya juga apakah ada kesalahan-kesalahan ya. Jadi tolong yang punya kepercayaan ini, yang ahlinya atau pakarnya, coba cross check. Jangan sampai ini juga salah gitu. Kemudian perlu juga untuk kepercayaan lain juga dimuat supaya anak-anak kita tahu, karena orang yang punya kepercayaan lain juga punya hak kan untuk memilih kepercayaannya. Seperti itu. Jadi mohon dicek ya teman-teman ya. Nah kita langsung ke halaman terakhir untuk profil penulisnya. Ya, ini profil penulisnya. Nah, penulisnya itu yang pertama itu Bapak, ini Dr. Zaim, ya Bapak benar ya. Dr. Zaim Ukhrawi MDM. Dia di instansi Yayasan Karakter Pancasila. Bidang keahliannya pengembangan karakter atau di situ juga perbukuan. Bidang keahliannya loh ini karakter. Bukan riwayat pekerjaan. Jadi sekarang dia jadi ketua Yayasan Karakter Pancasila sampai sekarang dari 2013, kemudian juga dari 2019 sampai sekarang itu fasilitator pelatihan gerakan Ayo Bercita-Cita. Dia sekarang juga dia sampai tahun 2007 sampai 2012 itu Direktur Utama PT Balai Pustaka. 2012 sampai 2014 itu Ketua Dewan Pengawas LKPN. Kemudian dia juga penulis artikel dan buku. Teman-teman bisa cek buku-bukunya, artikel-artikelnya ya. Siapa tahu di dalamnya ada indikasi-indikasi memang kekeliruan-kekeliruan, pandangan-pandangan yang fatal. Riwayat pendidikan atau belajarnya ini di MIN Tawanganomi Magetan, kemudian MTS Magetan, kemudian ada Seman Magetan, Seman 1 ya, IPB Bogor, AIM, kemudian ada IPB Bogor juga. Kemudian judul bukunya ini yang teman-teman bisa cross check juga, ada Karakter Pancasila, BPJS Ketenagakerjaan, dan lain sebagainya, panduan pengembangan buku teks. Aktivitas lain, anggota Dewan Pembina Internasional, Islamic School. Kemudian anggota panitia penilai buku non-teks, Puskurbuk. Kemudian reviewer pengembangan capaian pembelajaran PPKN. Nah kemudian yang kedua itu ada Ibu Ruslinawati. Dia sekarang di SMP Lab School Kebayoran. Riwayat pekerjaannya memang beliau mengajar di bidang studi PKN di SMP tersebut sampai sekarang. Kalau riwayat pendidikannya dia di SDN Sukasari, SMPN Mandirancan Kuningan, SMA-nya juga Kuningan, IKIP kuliahnya Jakarta jurusan PMPKN. Ya. Ini ada judul karyanya, judul buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 7. Kemudian ada BPJS juga sama. Aktivitas lain itu fasilitator pendidikan perdamaian, kemudian relawan pelatihan karakter Pancasila.
Nah, ini profil penelaah, ini ada Prof. Dr. Sapria MED. Apakah beliau juga enggak mengamati soal konten di atas tadi ya? Di instansi Universitas Pendidikan Indonesia, bidang keahliannya pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Riwayat pekerjaannya guru besar PKN UPI, ketua Departemen Program Studi di UPI juga, sekretaris jenderal Asosiasi Profesi PKN Indonesia. Ini riwayat pendidikannya ada S1 ya tentang Pancasila ya kebanyakan. Studi Social Study Education Melbourne Australia, pendidikan IPS di non degree National Academy on Political and Democratic Theory. Ini ada judul bukunya, di situ banyak juga ya. Penelitiannya juga ada. Ini penelaah juga. Yang berikutnya ada Pak Adi Dharma Indra MPD. Ini kayaknya SMP Kristen 5 BPK Penabur Bandung. Atau beliau nelaah enggak ini? Ini yang mana orangnya saya juga enggak tahu ini. Belum dicek. Nah, teman-teman cek aja nih. Masa ada kalau dari Kristen ada ada hal yang keliru kok nggak dibenarkan atau nggak baca mungkin ya. Cuman statusnya aja tulis di sini. Ini Pak, ini editornya, profil editornya. Ada namanya Sunan Hasan, instansinya di CV Rumah Buku, penerbit dan komunikasi visual. Ini keahliannya, pekerjaannya ada di situ. Jadi teman-teman bisa cek bukunya di Google juga ada. Desainernya ada Pak, tadi udah jelaskan ya. Ya, jadi itu pertanyaannya apakah itu sengaja atau sumber yang salah? Dengan sekian banyak orang yang pinter, punya gelar, ada penelaah ya, ada editor dan lain sebagainya, masa sih nggak ngelihat kekeliruan di situ? Itu pertanyaan. Kalau menurut undang-undang sebenarnya ini kena pasal, karena ini pembodohan publik untuk generasi-generasi, dan ini akan jadi masalah nantinya pastinya. Oleh sebab itu, pihak yang berwajib, gimana peran Bapak Ibu Saudara berkaitan dengan hal ini? Apakah nanti hanya cukup dengan minta maaf? Kalau dihitung dengan kerugiannya karena memberikan informasi yang salah, maka tidak setimpal kalau minta maaf. Saya di sini bukan berarti terus menyudutkan satu lain hal, tapi ini soal keadilan. Ini berarti Indonesia, dalamnya ada Pancasila, terluka yang ditimbulkan oleh bapak ibu seorang pakar di bidangnya untuk generasi remaja saat ini. Jadi luka di Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika yang ditimbulkan oleh para panutan. Ini luka. Luka ini kalau terus-menerus akan menjadi besar lukanya. Dan kalau lukanya semakin besar bisa jadi membusuk, pengobatannya lama, kemudian akan jadi malapetaka. So, buat penonton channel ini, Guntur Yanto, bagaimana pendapat teman-teman? Silakan tulis di komentar. Silakan juga cek profil-profil beliau-beliau dan dicek karya-karyanya. Apakah kekeliruannya hanya ini? Atau jangan sampai di tulisan-tulisan lain juga menimbulkan hal yang sama. Buat guru-guru agama Kristen di sekolah manapun, masa nggak baca yang kayak gini? Yang SMP maksudnya, masa nggak baca? Kepala sekolah bagaimana? Oleh sebab itu, dengan kerendahan hati mohon dengan sangat untuk pemerintah bertindak langsung. Bagaimana penyelesaiannya? Bukunya segera ditarik. Mungkin ada komunikasi secara pers. Mungkin dari Pak Nadiem, ini Bapak bertanggung jawab juga sebagai Menteri Pendidikan. Ini fatal Pak. Mohon segera diselesaikan. Kemudian ada penanggung jawab penerbitan. Ini juga fatal Pak. Mohon juga diperiksa. Terima kasih buat teman-teman. Semoga konten ini bermanfaat.
dan waspada dalam ajaran-ajaran yang diterima, informasi-informasi diterima. Ditelaah dulu, diproses dulu dalam otak, jangan diterima mentah-mentah. Oke, God bless you.